Topik 2, Demonstrasi Kontekstual, Filosofi Pendidikan Indonesia, oleh saya, Elsa Milenia Febrianti, NIM 240405714, Pendidikan Bahasa Inggris. Kontekstualisasi, Dasar-Dasar Pendidikan, oleh Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki 3 filosofi pendidikan utama. Pertama, konsep ing ngarsa sung tulodo, atau di depan memberikan contoh atau teladan. Di sini, maksudnya di mana seorang guru harus menjadi contoh bagi murid-muridnya. Kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi atau karya, yang mana berarti guru harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas murid. Ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru berperan sebagai pengarah dari belakang, memberikan dukungan dan motivasi agar murid dapat berkembang secara mandiri. Ketiga filosofi ini menyoroti pentingnya peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inspiratif bagi siswa. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Budi pekerti, kodrat alam dan kodrat zaman, dan sistem amok. Ki Hajar Dewantoro melihat pendidikan sebagai proses menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Budi pekerti menjadi pondasi utama, membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Kodrat alam mengacu pada potensi dan bakat alami anak yang harus dikembangkan. Sementara kodrat zaman menekankan pentingnya relevasi pendidikan dengan perkembangan zaman. Sistem Among adalah metode pendidikan yang menempatkan guru sebagai teladan, pembangkit semangat, dan pembimbing bagi murid. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia seutuh-utuhnya yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, dan karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Penerapan prinsip budi pekerti dalam kehidupan modern sangat relevan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum, pembelajaran berbasis karakter, serta melibatkan orang tua dan masyarakat, kita dapat mencetak generasi muda yang berakhlak mulia. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga menjadi pedoman bagi kita dalam membangun bangsa yang lebih baik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Pendidikan kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan potensi dan minat individu sejak lahir. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak secara optimal melalui proses yang menuntun, menggerakkan, dan membimbing. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan cara yang adaptif dan relevan. Contoh penerapan kodrat alam.
Prinsip kodrat alam yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro diterapkan secara konkret dalam metode pembelajaran taman siswa. Anak didik diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya masing-masing. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada buku teks, tetapi juga melibatkan kegiatan di alam bebas, seperti bercocok tanam, membuat kerajinan tangan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contoh penerapan kodrat zaman. Prinsip kodrat zaman yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro terlihat jelas dalam penyesuaian kurikulum taman siswa. Beliau tidak terpaku pada kurikulum yang kaku, melainkan selalu berupaya menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, saat zaman penjajahan, taman siswa mengajarkan keterampilan hidup yang relevan dengan kondisi saat itu, seperti bercocok tanam dan kerajinan tangan. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum taman siswa disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan bangsa, seperti memasukkan pelajaran tentang kewarganegaraan dan semangat nasionalisme. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Pendidikan kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan potensi dan minat individu sejak lahir. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak secara optimal melalui proses yang menuntun, menggerakkan, dan membimbing. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan cara yang adaptif dan relevan. Sistem Among. Sistem Among adalah konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sistem ini menekankan pada pendampingan dan pengasuhan yang didasarkan pada kasih sayang, perhatian, dan pemahaman terhadap peserta didik. Prinsip utamanya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang secara alami sesuai kodratnya. Prinsip sistem Among yang dicetuskan Ki Hajar Dewantoro masih sangat relevan diterapkan dalam pendidikan modern. Misalnya, guru sebagai pamong berperan sebagai teladan bagi siswa, memotivasi mereka untuk belajar, dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Selain itu, penerapan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok dan proyek, juga mencerminkan semangat Among. Konsep Paguron yang menekankan pada suasana belajar yang kondusif dan penuh keakraban juga dapat diterapkan di sekolah-sekolah saat ini melalui pembentukan komunitas belajar yang positif. Kini, strategi apa saja yang mampu mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid? Mari kita lihat. Yang pertama, mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menanamkan budi pekerti, mengimplementasikan sistem Among dan sistem Tripusat, dan terakhir melaksanakan pendidikan yang relevan dengan konteks sosio-kultural. Nah, bagaimana penerapan strategi tersebut di sekolah? Seperti ini. 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan ikut berperan aktif. 3. Menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi. Sekian penjabaran kontekstualisasi dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari saya. Semoga menambah informasi untuk kalian semua. Terima kasih.